Halo semua, perkenalkan saya Dini. Selamat datang di Pojok Lab, podcast kesayangan anak lab. Yeay! Nah, untuk episode kali ini saya tidak sendiri. Sekarang saya sudah bersama dengan Ustadz Opi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Dini gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah berkenan meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami pada hari ini. Nah, untuk tema hari ini Ustadz, ini berkaitan dengan TLM ya Ustadz ya. Benar. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan nih yang nanti bisa untuk pencerahan bagi mahasiswa-mahasiswa TLM maupun ATLM yang ada di luar sana Ustadz. Nah, untuk yang pertama nih Ustadz. Ya. Allah itu menciptakan manusia ya Ustadz, itu dengan begitu sempurnanya. Benar. Nah, itu sebenarnya mengapa ya Ustadz Allah itu menciptakan manusia begitu sempurna Ustadz? Ya. Itu tertera dalam Al-Quran di dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kami benar-benar telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Nah, kenapa? Karena itu adalah salah satu ciptaan Allah. Yang menciptakan itu Allah, Maha Sempurna, maka ciptaannya dibuat sebaik mungkin ya karena yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini akan banyak nanti hal-hal yang akan dipelajari. Dan disitulah manusia nanti akhirnya ketika mengetahui itu, salah satunya adalah akan menyembah Allah dan bersyukur kepada Allah. Tujuannya itu. Oh, ya. Baik. Kemudian nih Ustadz, untuk manusia Ustadz, itu kan diperintahkan oleh Allah untuk berpikir tentang penciptaan ya Ustadz, yang berkaitan dengan penciptaan. Nah, itu mengapa ya Ustadz seperti itu? Pertama, ada pernyataan yang menyebutkan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah atau pikirkanlah apa itu penciptaan Allah, jangan pikir Allah sebagai pencipta. Artinya apa? Kalau kita pikir ciptaan Allah, mungkin indera kita itu mampu. Nah, jadi mampu menangkap, mampu memahami. Meskipun juga tergantung apa itu, ada juga yang tidak bisa mungkin kita pahami sama sekali karena itu hanya Allah yang memahaminya. Nah, kalau kita memikirkan Allah, kita tidak sanggup. Contoh misalnya, Allah Maha melihat, terus kita memikirkan bagaimana Allah itu melihat. Melihat semua yang ada di alam semesta ini, ya, sedangkan kita manusia ya, begitu lemahnya. Ya, mata kita sendiri saja tanpa alat bantu tidak bisa kita lihat. Nah, Mbak Dini bisa lihat matanya sendiri tanpa alat bantu? Saya yakin. Tidak bisa. Padahal fungsi mata adalah untuk melihat. Nah, kalau Allah melihat semua dalam satu waktu, tidak ada yang luput dari Allah. Nah, maka disinilah artinya apa? Nah, kita diperintahkan untuk memikirkan, meneliti, kemudian juga belajar supaya kita semakin tadi bersyukur kepada Allah, kemudian kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian Ustadz, untuk TLM ini kan berkaitan dengan darah ya Ustadz ya. Benar. Nah, mengapa sih darah itu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia Ustadz? Ya. Kalau secara agama jelas ada istilah ma itu air. Air ini umum. Bisa darah, bisa juga lain-lainnya. Nah, termasuk sperma juga air disebutkan itu dan seterusnya. Jadi air dalam tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah supaya apa? Untuk menopang apa yang menjadi kebutuhan manusia. Mungkin kita pahami darah itu ada oksigennya, ada macam-macam dalam situ. Dan ketika seorang mempelajari darah, terutama di TLM, nah, apa yang dipelajari di situ, perubahan sedikit pun di dalam darah itu akan berpengaruh kepada tubuh manusia. Nah, maka ini penting sekali untuk dipelajari, dan TLM ini menurut kami ini adalah salah satu bentuk modernnya ilmu pengetahuan, yang mana di situ hal yang mungkin dulu
orang tidak paham sama sekali. Ya. Hanya ada dalam Al-Quran, hanya ada dalam hadis. Dengan ilmu ini dipelajari supaya apa? Orang mengetahui keadaan darahnya yang mana ini menentukan nanti apa yang baik untuk dia. Baik untuk nutrisinya, makanannya, dan seterusnya. Dan coba kita lihat rata-rata penyakit itu biasanya kita lihat dari darahnya. Iya, betul. Orang darah tinggi, darah juga, kolesterol darah juga, ya. Dan lain-lain rata-rata itu darah. Ya. Bahkan ada orang yang istilahnya kalau dia kurang darah, ya dia harus mendapatkan donor darah gitu kan. Karena apa? Ya begitu pentingnya darah ini, dan itu disebutkan dalam Al-Quran itu dengan ma itu air itu banyak artinya itu tadi. Seperti itu. Baik, berarti darah itu memang merupakan komponen yang sangat penting ya, Ustadz ya, bisa untuk mendeteksi penyakit, dan itu semua dipelajari di prodi TLM ya, Ustadz ya. Ya, benar. Baik, kemudian Ustadz berkaitan dengan penyakit tadi ya. Benar. Manusia itu kan tidak luput dari penyakit ya, Ustadz ya. Nah, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan suatu penyakit, Ustadz? Masya Allah. Nah, ini yang kadang-kala kita mungkin berpikir, kenapa Allah menciptakan penyakitnya? Kenapa nggak dibuat manusia sehat semuanya gitu kan? Banyak hikmah sebenarnya. Pertama, Allah menciptakan penyakit, ada catatan yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah Allah pasti menciptakan obatnya juga, penawarnya. Dan dalam hadis disebutkan, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya atau obatnya. Dan secara umum dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar atau sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan Islam kemudian dengan ilmu pengetahuan, nah pertama ketika seorang sakit, nah jadi dia tahu ya begitu besarnya nikmat Allah, begitu besarnya nikmat sehat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada penyakit, orang akan meneliti. Ketika meneliti, jadi ketika ada nanti penyakit yang sama pada orang lain, itu akan memudahkan untuk mendeteksi, untuk mencari obatnya. Nah, sebenarnya adanya penyakit itu penting. Kenapa? Ketika orang sakit, diuji coba dulu, oh ini obatnya ternyata. Maka ketika terjadi di kemudian hari itu akan mudah. Coba kalau tidak ada penyakit itu, kemudian tiba-tiba orang sakit semuanya terus nggak ada obatnya gimana? Lebih parah lagi. Jadi banyak sekali hikmahnya di situ ketika kita sakit. Ya, yang pertama itu tadi supaya kita bersyukur kepada Allah begitu besarnya nikmat sehat. Yang kedua itu pembelajaran. Nah, inilah yang diteliti oleh anak-anak mahasiswa TLM ini termasuk dosennya supaya kalau terjadi di orang lain itu bisa ada obatnya. Kemudian yang terakhir, dan ini sebenarnya banyak tapi saya sebutkan 3 saja. Yang ketiga, ketika orang sakit itu dia adalah penggugur dosa bagi dia. Penggugur dosa bagi dia. Tidaklah seorang ditusuk oleh suatu duri saja, itu dia merasa sakit dan dia bersabar, maka dosa-dosanya itu akan berguguran. Jadi intinya semua itu secara duniawi bisa, kemudian secara agama juga bisa. Ada hikmahnya di situ semuanya. Itu yang berkaitan dengan penyakit ya Ustadz ya. Ternyata banyak sekali penjelasannya kalau kita lihat dari dunia kesehatan, kemudian juga dari sudut pandang Islam. Ternyata banyak sekali makna yang bisa kita ambil dengan adanya suatu penyakit itu. Baik, kemudian Ustadz berkaitan dengan kebersihan nih Ustadz. Nah, mengapa sih Islam itu sangat menganjurkan kepada kita semua untuk menjaga kebersihan Ustadz? Ya. Kebersihan itu kalau dalam pepatah itu bukan hadis, kalau an-nadhafatu minal iman, itu kebersihan sebagian dari iman. Itu adalah pepatah Arab, itu kata-kata mutiara. Nah, ada hadisnya yang bunyinya at-tahuru syatrul iman. Nah, kesucian adalah bagian dari iman. Nah, beda at-tahuru dengan an-nadhafah. Kalau at-tahuru itu kan suci. Nah, jadi orang kalau sudah bersuci, dia bisa beribadah. Nah, dan kadangkala suatu yang dianggap suci, kadang menurut orang lain mungkin itu kotor. Contoh, tanah. Debu tanah
itu kan suci, bahkan mensucikan kalau kita tayamum. Iya, betul. Nah, tapi itu apa namanya? Mungkin menurut seorang kotor gitu kan. Nah, sedangkan sesuatu yang bersih belum tentu suci. Nah, belum tentu suci sesuatu yang bersih itu. Nah, maka dalam Islam kenapa kita diminta untuk menjaga kebersihan ini? Banyak sekali manfaatnya. Saya yakin ketika teman-teman yang di TLM, mereka kalau ingin ngambil darah dan lain sebagainya, mereka harus steril. Iya, betul, Ustaz. Bahkan mereka pakai apa namanya? Pakai handscoon, pakai apa dan lain sebagainya, pakai masker dan lain sebagainya. Itu menunjukkan nilai-nilai Islam ternyata diterapkan. Karena tidak sembarangan. Bahkan dulu ketika zaman COVID, kita tahu ya, semuanya tangannya harus bersih. Kemudian semuanya lah pakai apa namanya? Sesuatu yang mungkin menurut kita kok ini seperti menyulitkan, padahal itu sebenarnya adalah menjaga kebersihan diri. Jadi secara agamanya sudah jelas, itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk bersih. Secara prakteknya ya, kebersihan itu untuk kesehatan itu luar biasa. Maka sebelum kita tidur pun kan kita disunahkan berwudu. Coba dicek anggota wudu kita dari tangan, mulut, hidung, muka sampai kaki. Itu yang mudah mungkin bakteri atau kuman ada di situ. Iya, betul, Ustaz. Ya. Jadi ya contoh tangan ini. Maka seorang yang ngambil darah biasanya kan harus pakai handscoon. Karena betul. Apa? Ya supaya steril di situ. Nah, itulah nilai-nilai Islam yang diterapkan, dan ternyata ada dalam Islam, kemudian penerapannya dalam berbagai bidang ilmu itu kan sangat penting. Di dunia kesehatan terutama. Ya, jadi itulah kenapa Islam memerintahkan kita untuk selalu bersih. Setiap saat, bahkan bangun tidur kita disunahkan untuk bersuci. Sebelum tidur juga kita disunahkan untuk bersuci. Dan 5 kali kita sholat juga kita bersuci. Masya Allah. Seperti itulah Islam menjaga kebersihan. Baik, itu berkaitan dengan kebersihan ya Ustadz ya. Lalu ini Ustadz berkaitan dengan DNA. DNA itu kan ada di dalam diri setiap manusia ya Ustadz ya. Nah, bagaimana sih DNA ini bisa menunjukkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Ya. Ini yang menurut saya adalah salah satu yang luar biasa, yang mungkin banyak orang ya mungkin tidak merenungi. Mungkin sekarang sudah banyak lah ya peneliti-peneliti. Contoh, Al-Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu, kurang lebih itu. Nah, kemudian apa yang diturunkan salah satunya dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 itu. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak bisa mengumpulkan tulang belulang mereka, padahal kami juga mampu mengumpulkan istilahnya ujung jari mereka, artinya sidik jari. Sidik jari. Kan sidik jari ini istilahnya setelah Islam baru datang kan orang nggak tahu itu. Iya, belum. Tapi setelah diteliti ternyata sidik jari nggak ada yang sama. Jadi dari sidik jari aja kita itu sudah beda. Dan ini menunjukkan DNA manusia itu memang berbeda. Berbeda-beda ya. Bahkan silakan cek yang kembar juga kan. Iya, betul. Tetap berbeda. Iya. Padahal secara mungkin kita lihat, oh ini kok sama mirip gitu ya. Persis ya. Tapi Ustaz, ya? Coba lihat DNA-nya, coba lihat sidik jarinya itu berbeda. Pasti tetap. Ini menunjukkan apa? Allah itu maha kuasa. Dan sedikit saya cerita, ketika dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim kepengen lebih yakin kepada Allah. Bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Nanti kan kita dibangkitkan di hari kiamat. Nah, beliau ingin lebih yakin. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat itu? Minta kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil, kalau tidak salah itu merpati, itu 4. Merpati. Terus merpati ini disembelih, kemudian dicacah. Kemudian diletakkan di 4 tempat yang berbeda. Oh ya. Kemudian dengan izin Allah itu dihidupkan kembali dan tidak salah alamat lah seperti itu. Jadi 4 merpati itu hidup kembali dan persis seperti awal. Masya Allah. Padahal sudah dipisah-pisahkan ya Ustaz ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi begitu maha kuasanya Allah bisa membedakan manusia,
bisa membuat manusia dikenal. Dan kita kenapa di sini semuanya berbeda? Supaya kita saling kenal mengenal. Coba semuanya mukanya mirip Mbak Dini semuanya, gimana gitu kan? Oh, ini Mbak Dini, Mbak siapa kan nggak tahu. Jadi sebenarnya perbedaan itu untuk saling kita kenal mengenal. Bahasa juga, orang kenapa beda bahasa ya? Oh, kamu dari misalnya Cilacap, kamu dari Jawa Barat, kamu dari Jakarta, kamu dari Sumbawa, kamu dari Papua, Sulawesi dan seterusnya. Perbedaan itu supaya apa? Kita saling kenal mengenal. Dan itu ada ternyata dalam Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Berarti untuk saling mengenal ya Ustadz ya, benar. Karena memang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap individu itu pasti memiliki perbedaan dengan individu yang lain, begitu. Walaupun pada kembar identik sekalipun. Itulah kuasa Allah, ciptaan Allah ya. Kemudian Ustadz, mengapa Islam itu mendorong kita untuk selalu mencari ilmu dan tidak berhenti ya? Teruslah mencari ilmu begitu tadi. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang kadang simple, tapi ini jawabannya ya harus ya bisa dipahami oleh kita semua. Apa itu? Ya, kalau tidak ada ilmu, saya yakin kita tidak bisa duduk di sini sekarang. Ya, betul, Ustaz. Ya, dari mikrofon, dari tempat ini ada semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ilmu. Ya, ilmu itu adalah yang menuntun kita. Jadi seorang kalau tidak punya ilmu, ya mau ngapain? Ibarat seorang tidak tahu cara nyetir mobil, terus dia nyetir, kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan, nabrak orang, membahayakan orang karena tidak ada ilmu. Jadi ilmu itu bisa kita katakan petunjuk pedoman kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu, ketika Al-Quran diturunkan, itu hudal lil muttaqin, yaitu hidayah bagi orang yang bertakwa. Bahkan juga hidayah bagi semua manusia. Artinya apa? Ilmu itu sangat penting. Mungkin tempat ini pun tidak ada ketika tidak ada ilmu. Bahkan Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Artinya apa? Ternyata Allah pun harus kita tahu. Dalam arti tahu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah satu-satunya yang kita sembah. Nah, turunlah ke ilmu-ilmu yang lain supaya apa? Kita semakin dekat dengan Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Nah, maka ketika kita memiliki ilmu, apa yang akan kita dapat? Barang siapa yang berjalan di atas ilmu atau mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Dan itu tujuan kita nanti di akhir. Masya Allah. Karena kalau kita tidak punya ilmu, ya mungkin kita tahu cara sholat. Nah, kita mau bantu orang lain, nggak tahu caranya, ya gimana? Tidak punya ilmu ya, Contoh teman-teman TLM, tidak menguasai ilmu TLM, tiba-tiba ambil darah seorang yang sebenarnya berapa mili, dia ambil misalnya ya ratusan mili, nanti kan bahaya kan misalnya. Jadi itu semuanya ada ilmunya. Nah, pertama ilmu itu supaya kita semakin beriman kepada Allah. Yang kedua memudahkan urusan kita di duniawi. Dan dengan ilmu itu, itulah yang menghubungkan antara satu dengan orang lain. Nah, contoh saya bisa di sini sekarang, ya karena dulu saya belajar, sekarang pun masih belajar. Sehingga kita berbagi, sehingga kita sama-sama saling melengkapi. Kalau saya ditanya tentang ilmu TLM, saya nggak bisa. Tapi ketika ditanya, oh apa hubungan ini? Misalnya contohnya tadi, bagaimana darah dalam Islam? Wah, saya tahu. Karena ada ilmunya dan saya pelajari itu. Tapi saya diminta nanti, contoh, Ustadz minta tolong ambil darah si A untuk diperiksa. Saya nggak bisa. Ya, belum bisa karena apa? Memang saya tidak mempelajarinya gitu. Nah, jadi ilmu itu ternyata saling melengkapi. Supaya apa? Kita pertama itu tadi semakin beriman, semakin bersyukur kepada Allah. Dan kita saling tolong-menolong sesama manusia. Masya Allah, ya. Begitu pentingnya ilmu ya Ustadz ya. Sehingga buat teman-teman semua nih ya, jangan pernah putus asa ataupun menyerah ya ketika kalian sedang mencari ilmu. Nah, terutama pada mahasiswa nih ya, mahasiswa-mahasiswa TLM, ayo kalian harus semangat untuk mencari ilmu ya, supaya nanti itu bisa dijadikan bekal kalian ya untuk kedepannya. Sangat-sangat bermanfaat, pasti itu.
Kemudian Ustadz, nah berkaitan dengan hasil laboratorium Ustadz, kami di teknologi laboratorium medis itu kan melakukan berbagai macam pemeriksaan dari sampel pasien ya Ustadz. Setelah sampel itu dilakukan pemeriksaan akan keluar hasil Ustadz, hasil laboratorium. Benar. Nah hasil itu kami ATLM harus melaporkannya dengan jujur. Nah, ini kenapa hasil laboratorium itu harus kita laporkan secara jujur ya Ustadz ya? Masya Allah, ini kalau bicara jujur, ya, kadang-kala saya merenung dulu. Kenapa? Ya, saya yakin, silakan kitalah di sini, siapa yang tidak pernah bohong, coba? Ya pasti kita pernah bohong, itu yang pertama. Nah, maka kita harus tobat sekarang. Tapi jangan sampai kita berbohong dalam sesuatu yang mana itu bisa merugikan orang lain. Nah, meskipun pada asalnya bohong itu tetap merugikan diri sendiri. Nah, ya, pada asalnya juga tetap merugikan orang lain, tapi ada tingkat-tingkatnya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, di akhirat nanti, ketika kita di padang mahsyar, ada yang menyebutkan matahari itu 1 mil. 1 mil itu ya 1,6 kilometer itu. Ada juga yang mengatakan 1 mil itu sejengkal. Iya, sejengkal tangan kita. Panas sekali di situ. Jadi orang-orang saat itu mendatangi Nabi Adam supaya minta syafaat dan segera dimulai perhitungan amal. Nabi Adam tidak sanggup karena pernah melanggar perintah Allah, yaitu mendekati pohon dan makan dari buah pohon yang dilarang oleh Allah. Datang kepada Nabi Nuh juga tidak sanggup, datang kepada Nabi Ibrahim juga tidak sanggup. Apa sebabnya coba? Kenapa Ustaz? Beliau pernah berbohong dalam kebaikan 3 kali. Oh, dalam kebaikan ya Ustaz? Ya, dalam kebaikan. Pertama, beliau diminta untuk menyembah patung. Beliau mengatakan, maaf aku tidak bisa ikut karena aku sakit. Supaya beliau tidak sembah patung. Yang kedua, ketika beliau menghancurkan semua patung itu yang ada di tempat ibadah, meninggalkan yang paling besar. Nah, kemudian saat itu beliau meletakkan kapak di atas pundak patung paling besar. Kemudian ketika ditanya, siapa yang menghancurkan? Nah, Nabi Ibrahim menjawab, tanya kepada patung itu. Nah, kemudian saat itu kan mereka marah, patung kan gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab lagi, kenapa kalian sembah? Nah, disitulah proses kan marah, dan Nabi Ibrahim kan dibakar saat itu, yang mana Allah menjaga, kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi yang ketiga, kemudian beliau berjalan dengan istrinya. Saat itu kan ada raja yang istilahnya dia suka ngambil istri orang lah bahasanya. Nabi Ibrahim jalan bersama istrinya. Ketika jalan, saat itu beliau ditanya, siapa itu? Itu saudariku, bukan istrinya. Bukan istrinya. Nah, 3 hal ini kan kebaikan semuanya ini. Iya, betul. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam malu di hadapan Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sudah berbohong berkali-kali? Apakah tidak malu di hadapan Allah? Apalagi berkaitan dengan penyakit. Maka dalam sumpah profesi saya yakin itu sudah tertulis juga. Dan sumpah juga kita, dalam arti bukan sumpah persaksian kita. Ketika kita mengucapkan syahadat, di situ kita tidak boleh bohong sama sekali pada asalnya. Tapi yang namanya manusia ya tidak luput dari noda dan dosa, termasuk kebohongan ini. Tapi perlu kita ingat, nah kalau saya supaya tidak bohong seperti ini saja. Kalau tidak mau dibohongi ya jangan bohong. Dan ingat, ketika kita bohong, kita akan dibohongi juga. Bahkan dengan kebohongan yang menyakitkan. Iya, betul Ustaz. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, kok saya dibohongi? Coba tanya balik, kamu pernah bohong tidak? Iya. Nah, seorang yang pernah dibohongi berarti dia pernah bohong. Nah, maka dalam ilmu ini, TLM ini juga ketika mengungkapkan hasil laboratorium tersebut, maka harus jujur. Karena apa? Ini berkaitan mungkin bisa dengan nyawa. Dan juga orang lain. Contoh, seorang kena penyakit ini yang berbahaya, kemudian dikatakan negatif padahal positif. Terus nanti dia menyebarkan penyakit ke orang lain gimana? Betul, Ustaz. Nah, dan Islam itu sudah menjaga hal itu, sudah memberikan jalan yang benar supaya kita dalam hal ini harus jujur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.
Ya baik. Jadi ya untuk teman-teman nih terutama ATLM ya, teman-teman ATLM dan juga mahasiswa TLM ketika akan mengeluarkan hasil pemeriksaan harus dilakukan dengan jujur, apa adanya, apapun hasilnya ya seperti itu yang dilaporkan ya. Baik Ustadz, kemudian mengapa Ustadz untuk membantu orang sakit itu merupakan amal yang sangat mulia Ustadz? Ya, pertama, ya, ketika kita menjenguk orang sakit atau membantu orang sakit, dia akan senang. Orang yang senang itu akan sembuh. Banyaknya orang sembuh itu bukan hanya sembuh penyakitnya, tapi ada sugesti, ada motivasi, ada masalah psikis di situ. Nah, maka salah seorang ulama, beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau kalau sakit apa yang beliau lakukan? Baca buku. Buku beliau banyak, beliau baca. Nah, orang-orang bertanya, "Wahai Syekh, kok Anda kalau sakit malah baca buku?" Beliau jawab, "Seorang yang sakit bisa sembuh kalau dia senang." Ya, betul. Nah, dan aku senang dengan membaca buku. Maka aku harap juga dengan aku membaca buku aku cepat sembuh. Nah, jadi luar biasa ini. Jadi kesembuhan itu bukan hanya kita memberikan obat secara zat obatnya, tapi bagaimana pelayanan kita, bagaimana komunikasi kita itu sangat penting. Maka seorang laboran itu dia harus mampu berkomunikasi juga, dan saya yakin juga di TLM Universitas Arisat Cilacap ini diajarkan juga bagaimana berkomunikasi. Dan itu ada dalam ujian praktek yang mana langsung praktek dengan pasien gitu kan. Nah, itu penting sekali untuk mengajarkan komunikasi. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menjenguk orang sakit atau membantu orang sakit? Di akhirat nanti kita akan ditanya. Apa firman Allah dalam hadis kudusi? "Wahai anak cucu Adam, aku sakit, tapi engkau tidak menjengukku." Dijawab oleh anak cucu Adam, "Ya Allah, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau maha kuasa, maha yang menyembuhkan. Gak mungkin sakit gitu." Kemudian Allah menjawab, "Fulan hambaku sakit, engkau tidak menjenguknya. Seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapati aku di situ." Artinya ketika kita menjenguk sesama, membantu sesama supaya sembuh, itu adalah bagian dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu kan ya harus banyak pihak yang dilibatkan supaya memotivasi supaya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dapat hubungan hablum minallahnya dapat dengan hablum minannasnya. Nah, itulah jadi TLM ini menurut saya ya luar biasa, salah satu prodi yang ya bagus untuk bagaimana kita menguatkan keimanan dan juga bagaimana kita berhubungan dengan manusia gitu, sesama manusia, dan itu sangat membantu. Hasil darah yang mungkin menurut orang sepele, tapi dengan hasil darah itu mungkin bisa menentukan nyawa dia. Betul Ustaz. Jadi luar biasa ini profesi ini, semoga Allah mudahkan insyaallah. Insyaallah. Kemudian Ustadz ini masyarakat itu kan banyak sekali ya Ustadz yang ketika mau diambil darahnya itu masih ada rasa ketakutan dan khawatir. Padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui nih penyakitnya apa supaya obatnya bisa ditemukan gitu ya Ustadz. Nah, gimana caranya memberitahu masyarakat yang memang ketika mau diambil darahnya itu masih ada rasa takut dan khawatir dan cemas, tak? Ya, memang ini ya kebiasaan dan biasanya trauma dari kecil itu biasanya. Ada trauma menurut saya. Dan inilah pendidikan anak itu penting juga dari kecil. Kenapa? Biasanya kan orang tua sendiri yang menakuti itu kadang-kala. Apa ditakuti? Kalau nangis nanti disuntik. Kalau nangis nanti, itu sebenarnya trauma itu akan sampai dewasa dia. Itu tersimpan ya, tersimpan sampai dewasa. Dan anak 0 sampai 10 tahun itu akan menentukan dia di masa yang akan datang sebenarnya pendidikan itu. Maka apa yang dia takuti saat itu bisa jadi itu dia takuti di kemudian hari. Padahal dia sudah dewasa, tetap ada trauma itu. Makanya ini penting sekali pendidikan anak ya. Jadi tugas TLM apa yang pertama ya, cari cara saja.
cari cara bagaimanapun. Nah, saya salut ada yang ketika ini, oh nggak apa-apa kok, seperti digigit semut saja. Dan memang benar seperti digigit semut saja, itu kan tinggal diambil, saya berapa kali diambil darah ketika pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah nggak ada masalah. Dan saya memang dulu pernah sih waktu kecil mau disuntik dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saat itu juga ibu atau bapak itu memberitahu, nah nggak usah takut, kan sehat. Nah, ada yang memberi motivasi, kalau suntik itu kan sehat, suntik itu sehat gitu kan. Diambil darahnya kan, apa namanya kan bagus warnanya, apa pokoknya dibuat anak itu menyenangkan. Saya pernah lihat satu video seorang dokter anak itu, yang dia luar biasa lah merayu anak tersebut. Mungkin pernah lihat juga Mbak Dini itu. Nah, jadi dia nggak kerasa itu disuntik sama dokternya. Nah, itu cara yang memang sudah apa namanya, mungkin anaknya sudah trauma tapi dibuat seperti itu. Tapi asalnya itu tadi. Sebenarnya trauma waktu kecil itu berpengaruh. Bahkan seorang yang mungkin dia gagah pun gitu ya. Tapi kalau disuntik nggak mau. Karena ada trauma itu waktu kecil. Nah, maka dibuatlah mereka supaya tidak trauma, salah satunya dengan tadi pendekatannya. Enggak seperti digigit semut kok, enggak, masa badan kekar kayak gitu kok, takut disuntik. Dan yang parahnya kadang kan ditahan tuh. Ya kan, jarum suntik juga nggak bisa masuk kan dia nahan gitu kan. Karena padahal kalau nggak ada di apa namanya ditahan, dibiarkan aja luas gitu, lemas gitu ya, dia akan mudah gitu. Dan ini juga ilmu penting. Orang ngambil darah itu keahlian. Dia pelajari bagaimana supaya tidak sakit. Saya pernah lihat film itu, film Korea kalau tidak salah. Bagaimana suntik itu supaya nggak ada rasanya, bahasanya. Bagaimana ngambil darah itu yang ya smooth lah, istilahnya ya sangat-sangat kerasa ya tadi ya. Kerasa. Dan itu keahlian. Betul, Ustaz. Dan itulah yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan mungkin dosen. Betul. Seperti itu, Mbak Dini. Baik. Kemudian Ustaz nih yang terakhir nih Ustaz. Mengapa memilih kuliah di D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Al-Irsyad Cilacap menurut Ustaz Opi? Saya meskipun background saya agama, tapi saya sudah ngajar semenjak berdirinya di 4 TLM Universitas Al-Irsyad Cilacap. Dan salah satu kurikulumnya ya, masalah agamanya kan kami yang menyusun dengan beberapa ustadz-ustadz lain juga. Dan itu langsung dari Pak Rektor saat itu, Warek, kita bahas bersama-sama. Intinya yang pertama di D4 TLM Universitas Al-Irsyad Cilacap untuk ininya apa namanya akreditasinya baik sekali. Itu yang pertama. Jadi sudah aman kemana-mana itu. Kalau sudah mau apapun jadi PNS, mau jadi apa itu bisa. Karena sudah baik sekali. Yang kedua, ini nilai plusnya. Nah, ada kurang lebih itu 10-12 SKS itu materi agama. Dari ada agama, ada Al-Islam 1, Al-Islam 2, bahasa Arab, kemudian TLM Islami. Nah, itu adalah bekal. Nah, itulah yang dimaksud dengan integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Jadi tidak hanya ilmu yang dipelajari, tapi nggak tahu nanti hukumnya apa. Maka di dalam TLM Universitas Al-Irsyad Cilacap itu dibahas itu. Dari hubungan antara agama dengan ilmu TLM ini. Dan salah satu pengampunya adalah saya, gitu kan. Dan koordinatornya mata kuliahnya Mbak Dini, gitu kan. Jadi inilah pentingnya di sini. Karena banyak orang yang hanya tahu ilmunya tapi hukumnya kadang tahu nggak secara agama. Bagaimana ngambil darah, bagaimana ini dan lain sebagainya. Dan ada juga karena ketidaktahuan, ini nggak boleh, ini boleh. Padahal itu ada ilmunya dan ada dibahas oleh ulama. Nah, ini pentingnya kita belajar di 4 TLM Universitas Al-Irsyad Cilacap. Betul sekali. Jadi buat teman-teman ini yang masih SMA ya, yang mau mencari perguruan tinggi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Al-Irsyad Cilacap ya. Baik Ustadz, terima kasih sama-sama atas kehadirannya. Terima kasih ilmunya Ustadz, sangat bermanfaat, sangat inspiratif sekali. Semoga nanti kedepannya kita bisa berjumpa lagi di podcast ini.
Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi Ustadz di Insyaallah. podcast ini dengan tema yang berbeda lagi, yang pasti temanya akan menarik untuk disimak. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, sukses selalu untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Ustadz. Amin, amin.